Mas Heri, bicara mengenai fatwa MUI juga yang menjadi tema kita pada malam hari ini. Barreskrim meminta MUI untuk mengeluarkan fatwa. Apa sebenarnya pentingnya ini bagi proses penyidikan? Ya, ini sebenarnya lebih kepada hukum Islam ya. Kalau kita bicara fatwa ini kan, jadi kita ini kan akan melihat juga sejauh mana kedudukan fatwa itu dalam peraturan perundang-undangan agar jangan sampai nanti ini diarahkan ke sana sehingga fatwa yang dikeluarkan kemudian tidak bisa digunakan dalam konteks hukumnya tadi. Nah, kalau kita lihat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Mbak Putri, itu kan di pasal 7 ayat 1-nya kan memang mengatur tentang tata urutan peraturan perundangan itu dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai ke bawah. Nah, memang kita tidak menemukan fatwa tadi ya. Kemudian juga di konteks ketika kita bicara dalam sumber hukum, kan ada doktrin, ada traktat, kemudian juga ada jurisprudensi, ada undang-undang. Kita juga tidak menemukan fatwa itu. Nah, dalam konteks kasus ini, nah kita mulai melingkupi kasus ini saja. Kasus ini kan bicara tentang fatwa itu kan berarti ada persoalan yang kemudian perlu ditegaskan terkait dengan sikap yang kemudian diambil oleh cendekiawan Muslim ya. Nah, karena kasus yang diselesaikan ini haruslah mereka yang kasus yang diselesaikan dalam konteks ini haruslah mereka yang punya kemampuan atau keahlian di bidangnya. Nah, dalam penyidikan ya kasusnya Al Zaitun ini kan memang yang perlu untuk diperlukan adalah keterangan ahli yang bisa membuka secara terang benderang apakah ada penodaan agama atau tidak. Maka fatwa ini kemudian menjadi penting di sana, gitu ya. Dan fatwa ini kan ketika dikeluarkan langsung bisa mengikat ya, walaupun dikatakan ini semacam official legal opinion lah dalam konteks hukum. Nah, dalam konteks yang lain ini bisa didekatkan dengan doktrin, walaupun kalau tadi saya katakan doktrin ini dalam sumber hukum utama adalah dia pendapat pakar atau pendapat ahli, sedangkan kalau dalam konteks yang kita sebut dalam fatwa tadi, ini biasanya hanya mendekati kepada sumber hukum Islam. Nah, kalau dalam konteks sekali lagi kasus ini adalah penodaan agama, memang perlu untuk dipertegas apakah memang ditemukan adanya penodaan agama yang dilakukan baik dari statement ataupun dari sikap perilaku yang dilakukan oleh Panji Gumilang yang sekarang prosesnya sedang berjalan begitu ya. Nanti kita lanjutkan kembali Mas Heri, Mbak Leni, kemudian juga ada Pak Iksan dari MUI, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali saat lagi. Orang mandiri dan orang berdikari itu banyak rongrongannya. Saudara tahu, pasti tahulah. Rekening kita diblokir. Jangan takut. Pasti dikembalikan. Mengapa? Karena ini negara Pancasila. Mungkin kalau negara rampas-merampas, rampasannya dibagi-bagi, itu bisa jadi. Tapi ini negara Pancasila, Mas. Indonesia Raya, Mas. Takut? Saya bertanggung jawab. Jangan pernah takut. Kalian bisa makan. Saya punya cara. Apa caranya? Gampang. Seorang pendidik itu nggak harus arogan. Mas, ngono ya ngono, ning ojo ngono. Blokir ya blokir, ya mbok ora suwe-suwe. Buka neh Thomas. Lah ini dana pendidikan bukan dapat korupsi. Siapa yang dikorupsi? APBN juga nggak masuk kecuali bos. Terlalu kecil kalau mengkorupsi dana bos. 2,5% saja dari anggaran. Nah, kok dikuyo-kuyo dana pendidikan? Jangan Mas, jangan dikuyo-kuyo Mas. Kualat nanti. Dulur tua ini malati. Saudara tua ini malati kalau dikuyo-kuyo. Nah, saya kan lebih tua dari yang mengumumkan itu. Oh, sekian. Kaget saya itu, kok ratus-ratus ya? Rekening saya itu kok ratus-ratus, padahal satu pun saya nggak memegang rekening. Apalagi itu yang namanya klik terus keluar uang itu apa itu? ATM, sampai nggak kenal namanya juga. Orang tidak tahu ada rumah di
pinggir selatan Jakarta, rumah Panji Gumilang. Sekian ribu meter. Gak tahu bahwa itu adalah rumah guest house Az-Zaitun. Itu adalah pernyataan dari Panji Gumilang setelah rekening-rekeningnya diblokir. Terlihat masih percaya diri. Mbak Leni, apa yang bisa didapatkan dari apa yang disampaikan oleh Panji Gumilang ini? Mbak Leni mengetahui semua bagaimana kemudian cara memberi makan ataupun juga biaya pendidikan terus berjalan walaupun rekening diblokir? Ya, jadi yang saya dengar sekarang itu di sana sedang menghimpun dana cash karena rekening diblokir kan. Saat ini sedang ya, berlangsung seperti itu? menghimpun dana bentuknya? cash, apalagi nanti kan besok-besok tuh ada 1 Muharram dan sudah disiapkan juga untuk kedatangan umat-umat yang orang dalam itu sudah mulai berdatangan ke sana, infonya seperti itu. Jadi dia nggak begitu khawatir karena 1 Muharram itu akan mendapat dana cash banyak gitu. Jadi dari istilahnya lempar jumroh gitu. Itu gede-gedean infak itu dari tiap wilayah itu. Ada acara apa di sana pada saat 1 Muharram nanti? Ya 1 Muharram itu tetap aja ujung-ujungnya infak gitu. Menghimpun dana gitu. Baik. Tapi memang di sini udah kelihatan panik kok. Dia panik. Apa? Dari mananya Mbak Leni bisa mengatakan ini panik? Iya, saya bisa melihat lah dari gesturnya ya, dari nada suaranya sudah panik. Tidak pernah selama ini sepanik itu gitu. Tidak pernah? Tidak pernah. Biasanya kalaupun ada dibilang di luar itu berita negatif itu sasus ya, istilahnya di sana desas-desus. Itu dia berusaha tenang, berusaha meyakinkan umatnya untuk tidak ikut berkomentar di media. Sekarang di YouTube juga sudah banyak umatnya sudah ikut komentar, bahkan sudah berani melakukan gugatan balik ya kan terhadap Ken Setiawan ya, ataupun betul. juga MUI juga digugat. Iya, ke MUI sampai demo gitu kan. Tapi semuanya itu yang saya tahu atas instruksi biasanya gitu. Nggak pernah ada suatu tindakan atau sikap dari umatnya itu di luar dari perintah atau instruksinya dia gitu. Karena dia memang paling tinggi. Jadi memang menurut saya arogansi dia itu juga karena udah nggak ada majelis syuro ya yang dia bubarkan sendiri. Istilahnya tuh MPR-nya lah gitu kan, harusnya itu yang bisa mengontrol dia gitu. Ini tidak ada, jadi memang sudah otoriter gitu. Tidak ada yang mengontrol sampai dia mau mengeluarkan peraturan atau sikap apapun ya sudah. Itu harus diikuti sama semua jamaahnya. Begitu. Dan banyak yang tidak bisa berbuat apa-apa kalau misalnya kita protes misalnya di grup dulu ya, grup wali santri. Tidak bisa menjawab, mereka hanya cuma diam gitu. Walaupun mereka sendiri juga berkeluh kesah, berkeberatan dengan misalnya program sejadah yang 1.500.000 per orang gitu ya. Itu mereka hanya diam gitu. Dan sekarang juga saat mereka dimintai uang cash begitu, juga mereka hanya diam saja? Ya itu kan karena caranya aja, pengalihan cara yang biasanya transfer infaknya itu sekarang melalui cash. Mungkin mereka tidak keberatan, tapi entah bagaimana caranya, apakah mungkin pergi langsung ke Indramayu gitu untuk membawa infaknya itu entah seperti zaman dulu di kresek atau di karung, entah gimana gitu. Tapi yang saya yakin ya pasti sudah makin sulit lah untuk. Mbak Leni dapat info berapa mungkin per wali murid atau per jamaah, di target berapa untuk bisa memberikan infak pada saat ini ketika rekening sudah diblokir? Kalau itu kan mencicil ya Mbak ya, jadi 300 juta itu target Jammas gelombang kedua untuk 1 orang. Dan itu diselesaikan harus selesai dalam 3 tahun gitu, maksudnya tiap orang itu mencicil per bulan itu misalnya berapa kesanggupannya. Baik. Ya tergantung perjanjiannya ke wilayah desanya, misalnya 600.000 kah atau 1 juta kah untuk Jammas saja. Belum lagi infak-infak yang lain gitu. Baik.